Jumlah tempat tidur di unit gawat darurat atau UGD Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet dikabarkan penuh imbas lonjakan pasien COVID-19. Berdasarkan keterangan dari Komandan RFDC Wisma Atlet, penuhnya unit UGD Wisma Atlet ini lantaran pasien COVID-19 yang mencapai total hingga ratusan pasien. Dalam beberapa video yang juga diketahui viral di media sosial, sejumlah pasien terlihat berada di area registrasi tengah berkoordinasi dengan petugas pendaftaran. Penuhnya UGD juga diduga karena pasien yang dikirim ke Rumah Sakit Wisma Atlet dalam kurun waktu berdekatan dan juga adanya dampak libur Lebaran. Apakah memang saat ini kondisinya masih penuh? Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, saya telah tersambung dengan wartawan tribunnews.com, ada Reza Denny. Halo, selamat sore, Reza. Selamat sore, Mila. Reza, bagaimana perkembangan terkini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran pada hari ini? Baik, Mila, terima kasih bisa disampaikan pada hari ini tanggal 13 Juni 2021, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran menambah pasien yang datang dari Jakarta dan sekitarnya. Ada tambahan sekitar sebanyak 537 orang, sehingga total pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran totalnya sebanyak 4.836. Nah, angka pasien tersebut total ditempatkan di 4 tower 4, tower 5, tower 6, dan tower 7. Jumlah pasien di tower 4 ada 1.221 orang, jumlah pasien di tower 5 ada 1.450 orang, jumlah pasien di tower 6 ada 898 orang, dan jumlah pasien di tower 7 ada 1.267 orang. Kemudian pasien sembuh dalam artian pasien keluar ada 208 orang yang sudah keluar. Kira-kira seperti itu. Oh ya, satu lagi Nila, ada juga satu pasien yang meninggal, 1 orang, sehingga pasien yang meninggal sampai saat ini ada 91 orang. Demikian, Nila. Reza, apakah artinya untuk saat ini masih ada ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet? Untuk ketersediaan, Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, Letkol Laut Muhammad Arifin mengatakan bahwa saat ini RSDC Wisma Atlet masih menyediakan 19,32%. Artinya sampai saat ini ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet sudah mencapai 80,68, naik sekitar 5% dari hari Sabtu kemarin. Dan bahkan Arifin sudah memberi sinyal bahwa ini menjadi lampu kuning, bahkan sudah mendekati lampu merah untuk kondisi di Wisma Atlet sendiri. Seperti itu. Apa langkah yang kemudian akan diambil oleh pihak RSD Wisma Atlet mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 ini, Reza? Ya, Letkol Arifin mengatakan pada kami di lokasi Wisma Atlet bahwa pihaknya sudah menyiapkan langkah cadangan yang disebutnya sebagai peluru terakhir untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang ada di Wisma Atlet. Salah satunya di ruangan-ruangan pasien sebenarnya bisa ditempatkan 3 kasur atau 3 tempat tidur, tapi untuk saat ini hanya ditempatkan 2 kasur. Nah, jika nanti lonjakannya ada lonjakan seperti itu, Arifin mengatakan pihaknya akan menambah 1 kasur lagi untuk di setiap kamar di setiap tower Wisma Atlet. Kemudian juga disiapkan tenaga kesehatan tambahan, lalu logistik seperti obat-obatan dan vitamin, serta makan-makanan yang dijaga gizi dan kandungan lain-lainnya. Seperti itu, Mila. Baik, Reza dan juga Tribuners, tadi Reza Denny, wartawan kami juga sempat mewawancarai Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggal 13 Juni 2021 pukul 06.00 bisa kami laporkan bahwa masih terjadi kenaikan jumlah pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Hari ini kita sudah tercatat sejumlah pasien yang kita rawat 4.836. Jadi ini tinggal 19,32% sisanya yang belum terisi. Jadi okupansi kita, keterisian kita sudah di angka 80,68%. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa
peningkatan ini harus bisa dikendalikan dan ini sebagai warning, sebagai alert, sebagai lampu kuning, bahkan ini sudah mendekati lampu merah. Jadi harus benar-benar masyarakat harus bisa menyadari dan harus kita juga sambil edukasi, tetap kita harus kerjasama yang bagus antara masyarakat dengan Satgas. Masyarakat juga harus patuh terhadap apa-apa yang disampaikan, aturan-aturan dari pemerintah harus dilaksanakan dengan baik. Kalau untuk hari ini sendiri hitungannya dia meningkat atau menurun dari jumlah klaster kemarin pas kalau ya kemarin kan 2 hari yang lalu 661, hari ini yang masuk 530-an lah. Jadi sedikit menurun, tapi bukan berarti kalau saya lihat dari rencana yang dirujuk hari ini juga masih tinggi. Jadi Puskesmas karena ada yang menunda kemarin nggak jadi karena kemalaman, baru hari ini. Ya nanti mudah-mudahan hari ini besok pagi update-nya menurun mudah-mudahan. Jadi marilah kita bersama-sama mengendalikan ini. Ya masyarakat yang di luar sana juga harus ikut berpartisipasi. Justru garda terdepan adalah masyarakat yang bisa mengendalikan kapan naik dan kapan turun, tergantung mereka. Jadi kita Satgas hanya menghimbau dan kita menyembuhkan orang-orang yang sudah terlanjur positif dirawat di tempat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.